Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gigi Tama di channel Inilah Story. Kali ini kami hadir dengan tema yang sedikit berbeda, yaitu saya akan membacakan salah satu cerita pengalaman dari salah satu subscriber kita, yaitu cerita horor teman-teman ya. Kemarin via email itu meminta untuk tim Inilah Story membacakan cerita pengalaman horornya. Nah, seperti apa emailnya? Ini saya coba buka emailnya, teman-teman ya. Baik, judulnya adalah Teror Hantu di Tempat Kerjaku. Ya, jadi saya akan membacakan cerita dari salah satu subscriber kita, seolah-olah saya yang mengalami ya teman-teman ya. Karena ini teksnya juga bisa mengikuti dari apa yang sudah dituliskan olehnya. Oke, salam sehat Kak Gigi dan tim Inilah Story. Saya Joko. Oh, jadi namanya Joko teman-teman, namun nama di sini disamarkan ya. Saya Joko, terima kasih sudah membaca email saya. Hanya sekedar ingin berbagi cerita, Kak. Saya punya cerita horor yang kiranya bisa dibawakan atau dibacakan oleh tim Inilah Story. Oke, salam sehat juga Joko. Terima kasih sudah kirim email. Kita akan membacakan ceritanya teman-teman. Tadi saya sempat baca sedikit, memang ceritanya sedikit cukup maksudnya cukup cukup Cerita berawal saat saya bekerja di sebuah gudang penyimpanan barang di salah satu perusahaan. Cerita ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2014-an. Saya mengalami hal mistis ini kurang lebih hampir 1 minggu sekali. Nah, cerita pertama dimulai dari yang paling ringan dulu ya. Suatu hari saya bekerja masuk shift siang. Pada saat itu ada 6 orang karyawan satu shiftnya. Dan jam normal pulang adalah pukul 10 malam. Saat itu pun kejadian aneh terjadi pada pukul 8 malam. Aktivitas saat itu, semua pekerja sedang proses penyiapan barang untuk dikirim keesokan harinya. Setelah menerima packing list dari admin, saya berjalan menuju gudang bagian atas. Karena barang-barang saat itu yang dipesan adalah sebagian besar barangnya terletak di gudang bagian atas. Dengan menggunakan troli, saya berjalan perlahan sambil melihat kiri kanan mencari barang yang dipesan. Saat itu perasaan saya memang sudah tidak enak. Namun saya hiraukan dan saya berpikir mungkin karena kecapean. Ketika sampai di bagian tengah gudang atas, ada suara aneh yang saya dengar. Semacam suara menggeram. Saya pun menoleh ke arah suara tersebut, kira-kira ke arah kiri saya. Dalam hati saya berkata, paling ulah teman-teman. Saya pun lanjut berjalan perlahan untuk mengambil barang berikutnya. Dan tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini suara itu sangat keras. Woi, siapa itu?
Jangan bercanda ya, teriakku ke arah suara itu. Biasanya teman-teman suka iseng ngerjai karyawan satu dengan karyawan yang lain. Aku pun berjalan ke arah suara itu dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu saya menuju gudang bawah untuk memastikan apakah hanya ada saya yang ada di gudang atas. Dan ternyata memang benar, hanya saya yang berada di gudang atas saat itu. Untuk lebih yakin lagi, saya turun ke gudang bawah untuk tanya kepada rekan kerja saya yang bernama Yoga. Yuk, kamu tahu nggak siapa yang dapat backlist bagian atas? Tanyaku. Gak ada kok, cuma kamu deh kayaknya. Yang bener, jangan bohong ya. Iya bener. Aku dan yang lain ada di gudang bawah tuh. Memang kenapa? Kok kayak pucat gitu? Gak apa-apa, kurang enak badan aja aku. Dalam hati berkata, mati aku. Suara siapa tadi? Aku pun memberanikan diri segera kembali menuju gudang dengan rasa takut yang aku bawa. Setelah itu, aku kembali mendorong troli yang aku bawa. Dan tak lama kemudian, aku melihat bayangan hitam yang lewat di antara sela-sela tatanan barang. Siapa itu? Dalam hati saya berkata, kalau ini pasti kerjaan si Yanto. Teman saya yang bernama Yanto adalah satu-satunya karyawan yang peka terhadap hal-hal astral. Dan orangnya memang sedikit jahil. Berjalanlah saya ke arah bayangan tersebut. Karena niat ingin bikin kaget si Yanto. Yang tadi saya kira lewat di sela-sela tatanan barang. Sambil berteriak ingin mengageti si Yanto. Woi! Dan ternyata saat kulihat tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika itu bulu kuduku langsung merinding. Saat itu aku benar-benar takut. Tapi aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku. Akhirnya aku menyelesaikan backlist pertamaku saat malam hari tiba. Dan aku taruhlah barang penyiapanku di area checking. Kemudian aku mengambil minum untuk menenangkan diri. Dan lanjutlah menuju tempat pengambilan backlist yang kedua. Sial kena sial, aku mendapat backlist gudang bagian atas lagi. Alamak, kenapa bisa dapat backlist atas lagi? Dalam hati sambil menampar kening. Tapi untungnya, kali ini aku berdua dengan si Yanto, yang notabene peka dan bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Yan, kamu dapat backlist atas? Tanyaku kepada Yanto. Iya nih, males banget kalau dapat atas. Jawab si Yanto. Memang kenapa Yan? Nanti kamu akan tahu sendiri kok. Sambil pasang muka nyengir ke arahku. Berjalanlah kami berdua menuju gudang bagian atas. Pada saat itu sekitar pukul setengah 10 malam. Kami pun mulai pengambilan barang sesuai yang ada pada backlist tersebut. Saat itu, aku memperhatikan gerak-gerik Yanto yang tidak seperti biasanya. Aku sedikit mengerti karena kejadian aneh yang aku alami tadi. Yanto dan aku berpencar ke arah yang berlawanan dan saling berjauhan. Wajar saja, namanya gudang pasti ruangnya sangat luas. Hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba dari arah tengah salah satu barang terjatuh dan isinya berceceran di lantai.
Aku berpikir itu si Yanto yang menjatuhkan barang. Dan Yanto pun juga berpikir sebaliknya. Tanpa disadari, aku dan Yanto berjalan ke arah barang yang jatuh tersebut. Dan kami kaget ketika saling berhadapan. Loh, Yan, aku kira kamu yang ngejatuhin. Bukan. Aku pikir juga kamu, Joko, yang ngejatuhin. Nah, terus siapa dong yang ngejatuhin? Yanto kemudian memasang muka dengan ekspresi kaget ke arah gudang bagian belakang. Astagfirullah, kata si Yanto. Ada apa, Yan? Belum menjawab pertanyaanku, Yanto berjalan ke arah sudut gudang bagian belakang, tempat di mana troliku aku parkir. Aku tahu dia pasti mau berkomunikasi dengan makhluk astral. Yan, coba dong bilangin ke mereka jangan ganggu lagi, kataku dengan bisik-bisik. Udah, kamu diem aja, jangan banyak suara, tegur Yanto kepadaku. Dia sedang berkomunikasi dengan hantu yang mengganggu kami melalui mata batinnya. Setelah menunggu cukup lama, Yanto pun berkata, pantas saja, kata si Yanto. Pantas apanya, Yan? Yan, woi, Yan, sahutku sambil menarik baju Yanto. Aduh, apaan sih? Main tarik aja. Sini. Mending kita ke bagian tengah deh. Berjalanlah kami berdua ke bagian tengah gudang, menjauh dari area sudut belakang gudang. Dan di situ Yanto mulai menceritakan apa yang dia dapat dari hasil komunikasinya dengan hantu tersebut. Joko, kamu bawa apa kok mereka semua pada marah-marah berbondong-bondong ke sini? Noh, di sono banyak banget sosok goib dengan muka yang marah. Jelas si Yanto. Hah? Aku bawa apa, Yan? Perasaan aku gak bawa apa-apa deh, jawabku. Ada sesuatu yang kamu bawa sehingga mereka semua kepanasan saat kamu berada di area kerja ini, terang si Yanto. Dalam hati, aku bener-bener gak tahu apa maksud perkataan Yanto. Yan, sumpah Yan, aku gak tahu maksud kamu. Kamu bawa jimat mungkin? Soalnya, dari awal aku juga kerasa kalau ada sesuatu pada diri kamu. Tapi, berhubung itu punya energi putih, jadi aku hiraukan aja. Jelas Yanto. Hah? Jimat? Aduh, apalagi nih? Batinku berkata. Dan ternyata, aku ingat akan satu hal. Kalau aku pernah diberi dompet oleh almarhum kakek aku. Yang sampai sekarang masih aku bawa. Lumayan bagus sih dompetnya. Yan, aku baru inget kalau aku pernah diberi dompet sama almarhum kakekku. Dan aku keluarkan dompet tadi serta aku cek isi dalam dompet tersebut. Anehnya, aku baru sadar kalau ada batu kecil semacam batu akik tapi lebih kecil. Nah, ini nih yang mereka maksud. Coba aku pinjam. Yanto mengambil batu itu dan berjalan ke arah makhluk itu, yang dimana makhluk-makhluk tersebut berkumpul, dan kemudian Yanto berkomunikasi dengan mereka. Seketika itu, aku kaget saat melihat Yanto sedikit terpental saat akan mendekat ke arah mereka. Dengan segera aku menghampiri Yanto, tapi dia malah memberi tanda kepadaku agar aku tidak mendekat ke arahnya. Dan dia pun lanjut berkomunikasi dengan hantu tersebut. Tak lama kemudian, Yanto berkata, "Nih, Joko,
aku kembaliin. Simpen baik-baik di rumah aja ya. Mereka mau berdamai jika kamu kesini tanpa membawa batu ini. Yan, kamu gak apa-apa Yan tadi? Enggak kok, gak apa-apa. Udah yuk, lanjut kerja lagi. Tapi Yan, mereka gimana? Gak apa-apa, mereka udah pergi kok. Sebagian ada yang menetap di sini karena tempatnya memang di sini. Tapi gak akan ganggu lagi kok. Yang bener Yan. Rasa hati percaya saja dengan apa yang dia katakan si Yanto. Kami pun selesai menyiapkan barang dan menuju ke area checking. Lega rasanya. Kejadian hari itu benar-benar membuat rasa takutku semakin naik. Keesokan harinya masih dengan shift malam. Seperti biasa, aku mengambil packlist dari admin. Kali ini benar-benar apes. Karena aku dapat packlist gudang bagian atas lagi. Tapi kali ini aku sedikit tenang karena aku tidak membawa batu peninggalan kakekku. Seperti yang dikatakan Yanto kemarin. Dan juga ada temanku yang bernama Coki yang juga dapat packlist bagian gudang atas. Dengan rasa lega dan percaya diri, aku bergegas menuju gudang atas. Seperti biasa, aku mendorong troli yang berisikan barang-barang pesanan dari customer. Dan disinilah hal yang di luar logika telah dimulai. Saat itu, Coki sudah turun duluan. Tak lama kemudian, aku segera menyusul. Dan mulailah berjalan ke arah gudang bawah. Di perbatasan gudang, aku berpapasan dengan senior aku yang saat itu sebagai checker bernama Mas Hen. Mau mengambil barang apa Mas? Tanyaku padanya. Namun, dia tak menghiraukanku. Dengan ekspresi yang abstrak, dia tidak bicara sepatah kata pun saat aku menyapanya. Aku berpikir kalau dia sedang marah kepadaku, karena penyiapan barangku sering sekali salah. Tak berpikir panjang, aku lanjut turun ke gudang bagian bawah. Sesampainya di bawah, dengan penuh rasa kaget, aku melihat Mas Hen sedang mengecek barang penyiapan di area checking. Dan posisinya terhimpit oleh palet satu dengan palet yang lain. Loh, Mas? Dari tadi di situ, Mas? Iya, Joko. Gak bisa keluar nih aku. Nunggu Yanto narik barang depan. Baru aku bisa keluar. Wah, memang jahil tuh si Yanto. Dengan penuh rasa tanya, keringat dinginku sampai keluar sambil aku membantu Mas Hen agar bisa keluar dari himpitan barang. Alamak, terus siapa tadi yang lewat di depanku? Batinku berkata. Tak selang berlama, aku menghampiri Yanto dan kuceritakan semua. Lekas, ku tarik dia menuju gudang bagian atas. Yan, aku barusan diganggu lagi nih. Padahal kan aku gak bawa batu itu lagi. Diganggu gimana? Gini Yan, saat aku turun, aku ketemu dengan Mas Hen lewat di depanku. Dan ku sapa dia. Dianya diam Yan. Tak menjawab sapaku sama sekali. Sambil berjalan ke arah belakang, terus sesampainya di bawah, aku melihat Mas Hen sedang mengecek di tempat area checking Yan. Dan terhimpit sama barang-barang yang kamu tata di depan Yan. Yanto pun memejamkan mata seakan dia berkomunikasi dengan penunggu gudang atas. Sebentar ya. Aku pun menunggu Yanto berkomunikasi dengan hantu tersebut.
Tak lama kemudian, Yanto berkata, "Oh, gak apa-apa kok. Itu tadi penguasa di sini. Seakan ingin menyapa kamu kok, Joko. Dia ingin berkomunikasi dengan penunggu gudang sini. Atau karyawan sini. Dia sebenarnya ingin menyapa kamu kok. Tapi karena kamu tidak paham dengan bahasa makhluk astral, jadi kamu berpikiran yang enggak-enggak. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasih karena kamu tidak membawa batu itu lagi." "Oh gitu Yan, berarti aman kan?" "Aman," jawab si Yanto. Dengan rasa lega, aku tidak merasakan adanya gangguan semenjak itu. Namun, kejadian itu tidak akan pernah terlupa dalam cerita hidupku. Nah, itu tadi sepenggal pengalaman cerita hororku saat berada di tempat kerja. Terima kasih tim Inilah Story telah memberiku kesempatan untuk berbagi cerita, dan semoga tim Inilah Story selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman cerita pengalaman dari salah seorang atau salah satu subscriber kita ya, yang bernama Joko, tapi nama samaran teman-teman. Ya, dia mengatakan, "Terima kasih tim Inilah Story telah memberiku kesempatan untuk berbagi cerita. Semoga tim Inilah Story selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin, amin, amin." Terima kasih Joko juga sudah mau berbagi cerita pengalaman horornya kepada kami. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang punya cerita horor dan ingin kami bacakan melalui konten kami, bisa kirim melalui email yang ada di alamat ini, atau bisa DM ke Instagram Inilah Story. Dengan senang hati kami akan membacakan cerita-cerita pengalaman horor dari teman-teman semuanya ya. Untuk itu terus kirim, bagi yang punya cerita horor kirim ke kami. Semakin banyak yang dikirim, kami akan bacakan satu persatu ya. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Inilah Story dan sudah setia mengikuti konten-konten kami. Dan tentunya jangan tinggalkan tempat sebelum Anda melihat konten-konten kami ya. Ikuti terus channel Inilah Story. Sekian dari kami, salam sehat.